bahwa eh, sejak tahun 98 kasus pelanggaran HAM berat itu terus dibicarakan hingga hari ini. Setiap tanggal 10 Desember, rakyat Indonesia itu memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Jadi tidak benar kalau isu pelanggaran hak asasi manusia itu direproduksi setiap 5 tahun. Salah itu. Saya lebih percaya seorang Ganjar Pranowo dan Profesor MD berbicara tentang keadilan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, karena mereka orang hukum, gitu loh. Meski ini baru janji ya, tapi jika janji itu diucapkan oleh mereka berdua, saya punya keyakinan tidak 100%, mungkin 70% lah. Tribuners, program Tribun Sound Focus hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini kita akan berbincang terkait bagaimana semalam 3 calon presiden yang berlaga nantinya di Pilpres 2024, Anies Baswedan, Prabowo Subianto hingga Ganjar Pranowo memiliki gagasan masing-masing untuk menyikapi isu hak asasi manusia. Yang mana tema yang dibahas dalam debat kandidat semalam juga di antaranya terkait hak asasi manusia, termasuk yang menjadi sorotan publik adalah bagaimana adanya pembahasan terkait kasus 13 aktivis hilang yang ditanyakan Baca Pres Ganjar Pranowo terhadap Prabowo Subianto. Untuk membahas hal tersebut, Tribuners, saya tersambung via Zoom bersama dengan Bang Firman Tendri Maseng yang adalah aktivis pro-demokrasi. Dalam sambungan Zoom bersama dengan saya, Bang Firman, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar, Bang Firman? Kabar baik, Nila. Baik, Bang Firman, ini di diskusi kita dalam program Tribun Sound Fokus hari ini, saya awalnya mau minta komentar dulu dari Bang Firman terkait bagaimana debat semalam juga sempat menyinggung soal aktivis 98 pelanggaran HAM berat hingga yang kemudian dipertanyakan pada Prabowo Subianto. Silahkan Bang Firman sebagai pengantar. Baik, sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Saya disclaimer dulu karena hari ini kita bisa saja dijerat dengan undang-undang ITE dan segala macamnya. Padahal kan kita ini sedang membuat atau memberikan pendapat atas banyak hal, terutama kasus hak asasi manusia. Jadi disclaimer saya ini adalah pikiran saya dan sebagian juga merupakan dugaan-dugaan saya, gitu loh. Baik, silakan Bang Firman. Saya mau minta komentar Bang Firman melihat bagaimana situasi debat semalam yang juga sempat menyinggung terkait aktivis 98, bagaimana ada 13 orang yang masih belum ditemukan, sempat ditanyakan Baca Pres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terhadap Baca Pres nomor urut 2 Prabowo Subianto ini, Bang. Iya, menyangkut debat calon presiden semalam itu, saya tidak melihat sama sekali ada substantif yang dibicarakan dalam debat. Lebih mirip apa ya, stand up comedy gitu. Ya. Tapi menyangkut pertanyaan salah satu calon presiden, yaitu pasangan calon nomor 3, Pak Ganjar Pranowo, yang mempertanyakan tentang beberapa kasus pelanggaran HAM berat. Di situ kan ada pernyataan bahwa kasus-kasus HAM selalu dipergunakan setiap 5 tahun sekali, kan begitu? Betul. Jadi mohon maaf Pak Prabowo, ya kan? Anda mengalami amnesia atau Anda memang tidak peka, atau Anda memang sama sekali ingin menghilangkan bukti-bukti, atau dalam hal ini kalau kita tracking di media massa, seingat saya saja ya bahwa sejak tahun 98 kasus pelanggaran HAM berat itu terus dibicarakan hingga hari ini. Setiap tanggal 10 Desember, rakyat Indonesia itu memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Jadi tidak benar kalau isu pelanggaran hak asasi manusia itu direproduksi setiap 5 tahun. Salah itu. Itu pikiran yang sesat Pak Prabowo. Ya kan? Hanya saja
kita nggak aware, kita nggak care dengan isu ini yang setiap tahun dibahas oleh koalisi masyarakat sipil, oleh pegiat pro demokrasi, dan banyak kelompok masyarakat lainnya yang mempertanyakan termasuk korban di dalamnya kan. Seingat saya itu dulu ada organisasi Ikatan Korban Hilang. Berdirinya sejak tahun 2007 kalau tidak salah ingat ya. Juga ada Kontras, ya kan? Yang selalu mempertanyakan bahkan ya 17 tahun sudah itu aksi Kamisan digelar di depan Istana Merdeka. Artinya masyarakat tidak lupa dan ini tidak direproduksi setiap 5 tahun, itu salah gitu loh. Lalu ada pertanyaan oleh Pak Prabowo, di Jakarta itu hampir setiap hari atau ada berapa banyak orang hilang di Jakarta, ya kan? Ini juga pertanyaan yang kemudian menurut saya mencoba lari dari kenyataan. Kita membicarakan pelanggaran HAM berat masa lalu, tapi kemudian dia mengcompare dengan penghilangan atau orang hilang pada saat ini kan nggak bisa seperti itu, gitu loh Mbak. Artinya Pak Prabowo sesat pikir dan sesat ingatan. Artinya statement Prabowo Subianto semalam yang juga mengatakan bahwa kasus ini tidak boleh dipolitisasi seperti itu yang memang dimainkan 5 tahunan. Ini kalau dari Bang Firman sendiri tegas membantah statement dari Prabowo seperti itu ya Bang? Iya tegas, karena ini juga menyangkut, di samping menyangkut hukum, dia juga menyangkut politik, gitu loh. Jadi kalau kemudian masyarakat terus mempertanyakan hingga hari ini, apalagi dalam debat calon presiden, itu hal yang lumrah kok, wajar, ya kan? Saya menduga, ini dugaan saya, kenapa di tahun 2009 saat berpasangan dengan Ibu Megawati, Ibu Megawati kalah karena ada faktor Prabowo yang masih diingat oleh rakyat, yang masih diingat oleh aktivis HAM, bermasalah gitu loh. Dan kemudian kan Ibu Mega kalah. Tahun 2014 juga demikian. Berkali-kali masyarakat tetap mempertanyakan karena kasus ini tidak selesai-selesai. Pertanyaannya, kenapa tidak diselesaikan gitu loh? Ya kan ini menyangkut political will negara di dalamnya. Hari ini kita sama-sama mengetahui ada Impres nomor 2 tahun 2023 yang ya kan memberikan semacam apa ya, semacam babak baru dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hanya saja ini kan penyelesaian non yudisial ya, dan itu bersifat impres. Impres itu kan bukan peraturan yang hampir sejenis dengan undang-undang gitu loh. Impres itu kan cuma kebijakan dari seorang presiden. Gitu. Jadi banyak hal kalau dibicarakan kenapa nggak selesai-selesai, karena memang sejak awal ya kan kita tidak punya niat, negara tidak punya niat untuk menyelesaikan itu gitu loh. Nah, kalau bicara apa, kita bisa men-trackingnya. Tahun 98 seingat saya itu asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Stanley Rhodes itu dalam sebuah percakapan kemudian dan didokumentasikan oleh National Security Archive-nya Amerika gitu loh, menjelaskan bahwa memang Letnan Jenderal Prabowo Subianto terlibat dalam penculikan. Demikian juga hasil dari Dewan Kehormatan Perwira, ya kan, yang jelas-jelas memberhentikan Letnan Jenderal Prabowo dari dinas kemiliteran. Nah, karena ada persoalan itu, kemudian Prabowo pergi meninggalkan Indonesia menuju Yordania, ya kan? Karena negara merasa persoalan ini sama seperti mengabaikan warga negara menjadi stateless, sebagaimana para exile tahun 1965, negara tidak mau mengulangi itu, maka kemudian
negara dalam hal ini dengan kebijakannya kemudian membolehkan Letnan Jenderal Prabowo Subianto pulang ke Indonesia, gitu. Difasilitasi oleh waktu itu, seingat saya adalah Letnan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan yang adalah duta besar kalau nggak salah ya di Singapura. Jadi tidak benar itu. Tidak pernah rakyat Indonesia, aktivis pegiat demokrasi, pegiat penghilangan paksa nyawa orang lain itu berhenti membicarakan dan menyuarakan hal ini karena ya tadi masih ada sisa korban yang belum kembali, belum diketahui di mana mereka tewas atau di mana mereka dikuburkan. Ini kan persoalan. Jadi ini sesat pikir dan sesat ingatnya seorang Prabowo. Menurut saya begitu ya. Baik, Bang Firman. Ini juga disampaikan bahwa kan memang saat ini beberapa orang yang dulunya diisukan menjadi bagian yang ditahan atau diculik, begitu kan saat ini juga mendukung pasangan Prabowo dan juga Gibran. Itu juga sempat disampaikan oleh Prabowo dalam debat semalam, seperti diantaranya memang Budiman Sujatmiko kan memang saat ini mendukung Prabowo. Saya mau minta komentar dari Bang Firman. Oh, ini kan juga menurut saya ya, sebuah kebiadaban baru yang ditampilkan oleh Budiman Sujatmiko. Saya sebagai seorang aktivis, ya, Budiman Sujatmiko itu tidak mengalami peristiwa 98, bahwa saya bersama-sama dia terlibat dalam demonstrasi besar-besaran di Penogoro 58 yang kemudian melahirkan tragedi 27 Juli, betul, ya kan? Kemudian didakwa Budiman dan PRD melakukan gerakan makar. Namun pada tahun 98 itu Budiman statusnya masih menjadi tahanan politik. Persoalan kemudian Budiman dan kawan-kawan aktivis yang diculik mendukung Prabowo harus kita bedakan, Mbak ya. Itu yang dilakukan oleh seorang Budiman itu pilihan politik, ya kan? Tapi di atas itu juga ada pilihan peradaban demokrasi, ya kan? Ada pilihan moral, ada pilihan etik. Jadi menurut saya Budiman dan kawan-kawan yang melakukan blocking politik kepada Prabowo Subianto, mereka ini telah mengambil jalan salah peradaban kemanusiaan dan peradaban demokrasi. Gitu, Mbak. Ada statement dari Budiman Sujatmiko ini, Bang Firman, yang kemudian mengatakan sosok Prabowo tidak memiliki bukti secara hukum sebagai kriminal, bahkan aktivis 98 ini juga mengatakan Prabowo menjadi bagian dari demokrasi sudah dalam rentan 25 tahun terakhir. Itu statement dari Budiman Sujatmiko, Bang Firman. Itulah kesesatan seorang Budiman. Budiman itu nggak ngerti hukum. Ya kan? Budiman mengatakan tidak ada bukti hukum. Ya karena Prabowo-nya nggak pernah diadili. Bukti hukum itu harus diadili dulu dong. Ya kan? Harus ada pengadilannya dulu. Orang pengadilan HAM ad hoc-nya nggak pernah ada kok. Gimana kemudian ada bukti hukumnya? Ini sama seperti kita menggambarkan Westerling tidak pernah melakukan kejahatan. Soeharto tidak melakukan kejahatan. Kan sama itu. Secara hukum, Soeharto, Westerling tidak pernah punya bukti kriminal melakukan penghilangan nyawa orang. Kalau kita mau bicara soal bukti hukumnya memang tidak ada karena tidak pernah diadili. Gitu. Satu-satunya undang-undang sederajat, setingkat bahkan di masa itu, TAP MPR yang menghukum Soeharto dalam hal ini sebagai bukti hukumnya adalah TAP MPRS yang menyangkut extraordinary crime. TAP MPR yang menyebutkan bahwa Soeharto telah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kan itu bukti hukumnya. Persoalannya Westerling, Soeharto, dan Prabowo memang tidak ada bukti hukumnya karena tidak pernah ada pengadilannya. Gitu loh. Saya meragukan terlalu inilah. Nggak pantas Budiman itu ada di tim Prabowo apalagi dengan kapasitasnya sebagai Dewan Pakar. Kok Dewan Pakar ngomongnya sembarangan seperti ini?
Oke, baik, Bang Firman. Itu Bang Fir menyikapi bagaimana kemudian Budiman. Ini kan juga yang disampaikan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat ini. Sempat Iya, digulirkan oleh Ganjar Pranowo bagaimana kemudian Ganjar apabila terpilih menjadi presiden akan benar-benar membereskan pelanggaran HAM masa lalu ini. Dia juga ke depan ingin membuat kasus pelanggaran HAM berat ini tidak terjadi lagi. Salah satunya yang disampaikan Pak Ganjar adalah bagaimana akan melaksanakan rekomendasi DPR soal pengadilan HAM ad hoc ini. Bagaimana Bang Firman melihat janji yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo untuk penyikapan kasus pelanggaran ya, HAM ini, Bang? ya namanya orang berjanji kan, ya, ya kita terima itu sebagai sebuah apa ya hak. Apa yang namanya? Apa tuh singkatan PHP itu? Eh, Pemberi harapan palsu itu lain lagi. Itu kan akan diuji oleh sejarah itu sendiri. Tapi setidaknya, ya kan, political will kita bersama, ya kan, dalam hal ini khususnya negara sejak awal, ya kan, tahun 2000 itu sudah dibicarakan, sudah dinarasikan bahwa kita harus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Di tahun 2000 eh, tahun 2000 ya, itu kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu atau kasus yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, ya, atau Undang-Undang Pengadilan HAM sudah terbit, tetap dapat dilakukan diproses secara hukum kan begitu. Dan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia itu kita memastikan azas retroaktif dan prinsip tidak mengenal kadaluarsa tetap berlaku kendati delik pelanggaran HAM berat masuk ke dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru gitu loh. Walaupun ancaman hukuman dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru itu kan dapat bonus pelanggar HAM itu cuma 5 tahun catatannya. Dulu ya, sebelum ini itu ancaman hukuman pelanggaran HAM berat itu 10 tahun, Mbak. Nah, dengan rekomendasi yang ada sekarang ini kan ada Impres nomor 2 tahun 2023 itu yang menyebutkan ada belasan kasus pelanggaran HAM berat. Kan? Orang pertanyakan, kan sudah direkomendasi oleh Impres. Kan yang melaksanakan Impres itu Menko Polhukam. Menko Polhukam itu kan kalau kita tahu nomenklaturnya tidak juga punya kewenangan teknis gitu loh. Yang punya kewenangan teknis dalam kasus-kasus pelanggaran berat itu ya Jaksa Agung. Utamanya itu. Jaksa Agungnya berani enggak? Kemudian institusi TNI Polri-nya berani enggak? Pengadilannya berani enggak? Komnas HAM-nya berani enggak? Ini kan persoalan buat kita semua. Jadi janganlah kemudian seolah-olah kita ini dianggap selalu membangun narasi kebencian tentang calon presiden yang bernama Prabowo Subianto, seolah-olah kasus pelanggaran HAM berat itu direproduksi setiap 5 tahun sekali. Tidak, Mbak. Sejak awal lahirnya DKPP yang yang memberhentikan saudara Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo itu kan sudah bermasalah di situ. Kalau dia tidak punya kasus pelanggaran HAM, penculikan aktivis, dia nggak akan diberhentikan kok dari dinas militer. Dan dia nggak akan lari ke Jordania. Gitu loh. Artinya janji yang juga disampaikan oleh Baca Pres Ganjar Pranowo ini dimaknai oleh Bang Firman hanya sekedar janji palsu dan nantinya juga apabila memang terpilih enggak. juga tidak akan disampaikan atau Bukan seperti itu apa, dong. Bang? Jangan masuk ke situ dong, Nila. Bagaimana wawancaranya begitu? Kan yang kamu tanyakan debat tadi malam itu tentang pelanggaran hak asasi manusianya. Bukan kemudian janji politiknya, kan begitu. Janji politiknya kan bisa juga, ya, kalau kata Prabowo, setiap kali survei saya naik, selalu
kasus HAM-nya yang diobok-obok. Tidak. 2014, 2019 juga banyak lembaga survei yang memenangkan Prabowo, tapi kalah tuh di pemilu. Ya kan? Apalagi ini yang lebih absurd ya menurut saya, ya, pandangan dan pikiran saya. Presiden mengeluarkan impres tentang pelanggaran HAM berat yang di dalamnya ada dugaan yang dilakukan oleh Prabowo tentang penculikan aktivis. Ya kok dilalah anaknya yang bernama Gibran dipasangkan dengan Prabowo, yang dia sendiri itu instruksikan lewat dari instruksinya seorang presiden itu. Kan naif kalau begini. Nggak ada etik dan moralnya gitu. Mendorong anaknya berpasangan dengan seorang yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Negeri macam apa ini gitu loh. Saya sebagai sarjana hukum, malu saya. Sebagai pengacara malu benar-benar. Kalau saya boleh mengutip sekali lagi ya, saya mengutip perkataan Pramudia Anantatur. Jika ahli hukum tidak tersinggung dengan pengkhianatan hukum yang hari ini terjadi, lebih baik mereka menjadi penyapu jalanan. Malu saya, Mbak. Sekolah tinggi-tinggi, ya kan, disumpah sebagai pengacara, ikut pendidikan, benar-benar saya nggak mengerti dengan apa penegakan hukum di Indonesia. Lagi ya, di samping itu ada pelanggaran HAM berat yang terjadi tahun 2019 di saat terjadinya rusuh Bawaslu, Mbak. Rusuh Bawaslu itu ada belasan orang, ada 8 orang, kalau tidak salah ingat saya, yang mati. Ada ratusan orang ditahan. Dan saya salah satu pengacaranya dari anak-anak ditahan dalam kerusuhan Bawaslu. Itu kan ada penghilangan nyawa secara paksa di situ. Ada pelanggaran HAM berat di situ. Nyawa KPPS, ya, itu penghilangan nyawa bisa kita perdebatkan paksa atau tidak atau karena tugas. Tugas itu juga kan ada batas waktunya. Kalau mereka dipaksa untuk bekerja di luar jam kerja, itu kan bisa kita kategorikan pelanggaran HAM berat juga. Gitu loh. Adakah negara penyelesaian itu kasus KM 50? Penghilangan nyawa secara paksa loh itu, Mbak. Gitu loh. Iya, Bang Jadi, Firman ini pelanggaran HAM berat itu bisa saja dilakukan oleh aktor non state, ya, aktor-aktor yang bukan negara. Tapi juga negara juga ada melakukan pelanggaran HAM berat, penghilangan nyawa secara paksa, dan itu sudah sudah diperintahkan oleh undang-undang. Dulu di tahun 2000, seingat saya, sudah dibicarakan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Diperintahkan oleh undang-undang untuk kemudian membentuk pengadilan HAM ad hoc. Tapi tidak pernah terjadi. Kalau demikian, Budiman mengatakan tidak ada bukti hukum, ya, Prabowo melakukan pelanggaran HAM berat. Ya betul memang. Karena tidak ada pengadilannya, Mbak. Ya kan? Bang Firman, tadi sepertinya pertanyaan, saya ingin minta komentar Bang Firman soal bagaimana baca pres lain ini. Kan kalau Prabowo Subianto tadi Anda mengatakan bahwa ini memang adanya pelanggaran HAM berat, tidak terbukti karena memang tidak ada pengadilannya. Namun salah satu baca pres juga menyoroti kan sudah ada rekomendasi dari DPR, Pak Ganjar, begitu ya. Bang Firman mengatakan bahwa nantinya jika memang bisa terpilih akan benar-benar membereskan pelanggaran HAM masa lalu ini, termasuk juga melakukan upaya dari rekomendasi DPR untuk adanya pengadilan HAM ad hoc ini. Bagaimana kalau melihat apa upaya yang kemudian nantinya akan dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini kalau dari Bang Firman? Ya kalau saya sebagai orang hukum ya, semester 1 tuh kami diajarkan tentang grand narasi keadilan. Gitu loh. Setiap mahasiswa hukum itu selalu diajarkan
kita tuh bersikap adil, ya kan? Bahkan menyitir lagi perkataan seorang Pramudia Anantatur, seorang intelektual sudah harus berpikir adil sejak dari pikirannya, gitu loh. Itulah yang kami dapatkan ketika kami menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Jadi, saya lebih percaya seorang Ganjar Pranowo dan Profesor MD berbicara tentang keadilan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Karena mereka orang hukum. Gitu loh. Meski ini baru janji ya, tapi jika janji itu diucapkan oleh mereka berdua, saya punya keyakinan tidak 100%, mungkin 70% lah. Ya kan? Bagaimana saya mengharapkan penyelesaian pelanggaran HAM berat, ya kan? Dari seorang capres yang melakukan pelanggaran HAM berat. Dugaannya seperti itu kan. Gitu loh, Mbak. Ada artinya ada kemudian harapan yang juga dipasarkan oleh Bang Firman apabila memang nanti capres ini atau pasangan Ganjar Mahfud yang Anda sampaikan punya pandangan untuk bisa menyelesaikan ini benar-benar bisa mengatasi pelanggaran HAM berat di masa lalu, Bang? Soal itu kan bagaimana kemudian presiden terpilih seandainya Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD mengambil alih kepemimpinan nasional kan bukan saja berada di kewenangan presiden. Kita kan harus punya pengadilan yang mandiri juga yang tidak boleh diintervensi oleh presiden. Ya kan? Jadi ini bergantung pada semua instrumen hukum yang nanti benar-benar atau memang institusi hukum yang bekerja secara baik, fairness gitu loh. Dan bisa menjamin penegakan hukum benar-benar terjadi. Harus adanya penegakan hukum yang mandiri, tidak dalam presiden agar kemudian bisa penyelesaian kasus-kasus ini bisa kemudian benar-benar dilaksanakan. Betul. Oke, Bang Firman, terakhir dari saya, ini kan memang jadi salah satu PR besar begitu ya, dari nantinya ada 3 kandidat, dan apabila ada satu yang terpilih, mungkin sekaligus menjadi closing statement dari Bang Firman. Hal apa saja atau mungkin PR paling besar apa yang sedianya harus dibereskan dalam isu pelanggaran HAM di tanah air, terutama juga bagaimana pelanggaran HAM berat ini benar-benar bisa diselesaikan, Bang? Ya, kita ini kan membangun harapan. Ini kan bergantung pada semua pelakunya. Pelaku dalam hal ini maksud saya adalah orang-orang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Percuma juga negara independen, ya kan, tidak intervensi kasusnya. Tapi kalau hakimnya takut karena diancam, ayo loh. Kan bisa saja. Dan kita pernah merasakan itu ketika seorang narapidana mengancam hakim dan hakim agungnya dibunuh, kan? Ini bisa terjadi, Mbak. Jadi di samping di samping perangkat hukumnya, institusi hukumnya, orang-orang juga yang kemudian akan mengadili kasus ini juga adalah para pemberani yang tidak takut diancam. Gitu loh. Percuma juga Pak Mahfud MD dan Pak Ganjar sebagai presiden dan wakil presiden memerintahkan. Tapi kalau hakimnya takut karena diancam, mau ngomong apa? Ya kan? Belum lagi mafia-mafia hukumnya. Ya kan? Begitu loh, Mbak. Memang tidak sederhana. Dan hampir di banyak negara yang dulu otoritarian tidak pernah secara utuh ya mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Jenderal Augusto Pinochet di Chili nggak mampu, ya kan? Yang terbaru adalah ketika Bongbong Marcos Junior menjadi presiden di Filipina, kan? Di zaman dulu, di masa Presiden Marcos banyak tahanan politik, ya kan? Dibunuh. Bahkan Benigno Aquino, suami dari Corazon Aquino yang menjadi presiden pasca keruntuhan Marcos, ya, dia merasakan betul suaminya ditembak.
tapi juga tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ketika dia jadi presiden. Karena apa? Tarik menarik kepentingan, saling ancam, gitu loh. Tentara itu bagaimana menekan Cory Aquino supaya tidak mengadili Marcos dan jenderal-jenderal yang diduga pernah terlibat dalam pemberangusan politik di masa Marcos. Saya juga menduga mengkhawatirkan jangan-jangan gitu loh, Gus Dur, Habibie, dan Ibu Megawati, dugaan saya mengalami hal demikian. Maka sampai hari ini tidak ada satupun kasus pelanggaran HAM berat itu yang diadili. Padahal undang-undang sudah memerintahkan itu. Begitulah kemudian jahatnya politik. Gitu loh. Tapi atas nama kemanusiaan dan peradaban, kita nggak boleh melupakan itu. Persoalan kasus ini selesai, syukur alhamdulillah. Tapi ini perjuangan panjang, Mbak. Westerling baru dikatakan sebagai pelanggar HAM baru tahun-tahun 2020-an ini kok. Padahal kejahatan yang dia lakukan itu tahun 1949, 48, 47 gitu loh. 46. Ya kan? Ya, demikian juga dengan Pinochet di Chile. Di Marcos sampai hari ini secara hukum tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM berat. Itulah kemudian narasi-narasi yang dibangun oleh kelompoknya Pak Prabowo. Karena mereka istilahnya copycat tim pemenangannya Bongbong sama persis. Gitu loh. Oke, itu tadi disampaikan Bang Firman salah satu PR besar juga ya Bang ya dari Ya. nantinya siapa presiden yang akan terpilih. Harapannya meskipun sudah berlarut-larut cukup panjang, namun harapan untuk kemudian kasus pelanggaran HAM berat ini diselesaikan masih belum terlambat dan masih bisa terus dilakukan. Gini aja deh ya. Saya menghimbau kepada Jenderal Fahru Rozi, Jenderal Wiranto, Jenderal Agung Gumelar. Kalau kemudian kasus ini tidak selesai secara hukum, dan dulu ada pernyataan dari jenderal-jenderal ini, termasuk yang kemudian tergabung dalam DKPP, dan mungkin ya bisa memberitahukan kepada keluarga korban atau meminta keterangan lagi. Ini kita berbicara bukan soal hukum lagi, kita bicara soal kemanusiaan. Kalau kemudian soal keadilan itu persepsinya bisa berbeda-beda. Tapi atas nama kemanusiaan, kasih tahu dong di mana rekan-rekan saya itu makamnya, di mana rekan-rekan saya itu kuburnya gitu loh. Kita bicara nggak usah lagi lah soal bicara keadilan, bicara lagi soal hukum. Atas nama kemanusiaan dan moralitas sajalah. Ya kan? Karena apa ya? Moralitas dan etik itu di atas hukum, kemanusiaan itu di atas hukum, gitu loh Mbak. Ethics and moral beyond the law, gitu loh. Oke, jadi harapan, jadi keinginan besar tadi disampaikan Bang Firman, semoga juga memang kemudian menjadi salah satu atensi besar oleh banyak pihak yang terlibat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ini. Bang Firman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Nantinya tayangan ini akan ditonton juga oleh banyak orang, semoga juga menjadi atensi banyak pihak untuk mengusut pelanggaran HAM agar tidak dilupakan dan diselesaikan untuk keadilan. Oh, jangan pernah dilupakan, jangan pernah dilupakan. Gitu. Ya. Betul, ini sejarah peradaban demokrasi, ini sejarah peradaban hukum kita, dan ini sejarah peradaban bangsa ini. Gak boleh dilupain, gak boleh. Ya, baik. Bang Firman, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dalam program Tribun Sound Fokus hari ini bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas kembali, Bang Firman. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan saya bersama dengan aktivis pro-demokrasi Bang Firman Tendri Masengi. Kita nantikan program Tribun Sound Fokus selanjutnya untuk bahasan-bahasan lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam.